kehadiran adik-adik dari SMK Negeri 1 Sukesade. Dan selamat pagi Ibu Gandhi. Terima kasih telah memfasilitasi saya dalam kegiatan ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Bendesi Subawa. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha, tepatnya di Unit Kerja Pendidikan Teknik Informatika. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan pembuatan wajah plastik, di mana kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat dari Universitas Pendidikan Ganesha yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian dari Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya, rencana dari kegiatan ini, kegiatan pelatihan wajah plastik ini dilaksanakan secara konvensional. Jadi, pelatihan ini seharusnya dilakukan di sekolah di SMK Negeri 1 Sukesade. Namun, karena ada pandemi COVID-19 ini, jadi pelatihan ini kita alihkan ke daring. Nah, kemarin saya sudah sempat datang ke SMK Negeri 1 Sukesade dan kemudian diarahkan ke Ibu Gandhi untuk memfasilitasi kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Gandhi Ermayanti. Oke, untuk mempersingkat waktu, kegiatan ini akan dibimbing oleh pemateri kita, namanya yaitu Bapak Made Agus Janardana. Dia ini merupakan, bisa dibilang sebagai founder dari wajah plastik itu sendiri. Jadi beliau memiliki kreativitas di mana dalam menilai suatu masalah itu yang kita anggap remeh seperti sampah plastik di mana-mana bisa kita temui berserakan di sekolah, di rumah, bahkan di pasar. Nah, itu bisa dibuat sebuah karya seni. Nah, beliau memberi nama itu wajah plastik. Nah, oke, langsung saja untuk Bapak Made Agus Janardana, apa sudah siap? Oke, siap, untuk siap, Pak. presentasinya bisa dipersiapkan dari sekarang, Bapak, jika ingin menggunakan presentasi ataupun langsung untuk tekniknya saya serahkan sendiri ke Bapak untuk waktu siap persiapkan. Dan untuk adik-adik peserta pelatihan agar tidak terjadi benturan suara atau gimana, mohon mic-nya atau mikrofonnya semua di-unmute, di-mute. Maaf. Oke, saya cek di sini semua sudah, mic-nya sudah di-silent. Untuk Bapak Agus. Ya. Oke, waktu saya serahkan sepenuhnya ke Bapak. Oke, sebelum lanjut, suara saya jelas? Saya dengar Pak Agus dengan jelas. Ya, ada gangguan belakang nggak? Ini suara saya. Sudah pas Pak Agus. Ya, oke deh. Selamat pagi adik-adik SMK Negeri 1 ya, SMK 1 Sukesade, beserta Bapak Ibu Guru Pendamping. Yang terhormat Pak Gede Bendesi Subawa, dosen Fakultas Teknik Undiksa yang sedang melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Terima kasih atas kepercayaannya. Untuk hari ini saya berbagi ilmu, ya, berbagi ilmu kepada adik-adik masyarakat untuk upcycle sampah plastik. Langsung saja saya share presentasinya. Pak Bendesi, sudah terlihat presentasi saya? Masih progres. Oke, sudah Pak Janar. Oke. Bagaimana dengan peserta yang lain? Sudah terlihat? Ibu Gandhi, bagaimana, sudah terlihat? Adik-adik yang lain? Halo. Sudah. Oke, baik, langsung saja ya. Jadi hari ini, di hari yang berbahagia ini, semoga kita semua sehat, kemudian bahagia dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini izinkan saya
berbagi ilmu tentang mengolah sampah plastik menjadi sebuah karya seni kreatif. Jadi nama karya ciptaan saya adalah Wajah Plastik. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihat di sosial media atau bagi share informasi ini atau di televisi atau di koran. Ini adalah karya seni kreatif berupa ilustrasi wajah manusia atau tematik yang dibuat dari upcycle sampah plastik. Jadi semangatnya adalah building socio-technopreneurship environment based by a creative artwork of wajah plastik. Jadi membangun teknopreneur sosial berbasis lingkungan melalui karya seni kreatif wajah plastik. Jadi karya seni wajah plastik yang adik-adik lihat di sini, di background ini adalah terbuat murni dari upcycle sampah plastik. Jadi ada wajahnya Pak Jokowi, ada Hulkbuster, ada Garuda Pancasila, ada Legong, ada banyak. Ini memang benar-benar terbuat dari sampah plastik yang kita lihat di jalan-jalan, di rumah kita setelah diolah. Jadi ada 8 kelebihan dari wajah plastik ini, yaitu yang pertama mengandung nilai wirausaha yang tinggi. Karena ini saya sudah jualan dari 2019 awal sampai sekarang. Kemudian ada nilai edukasinya. Jadi adik-adik di sini, wah, jadi teredukasi ya. Ternyata sampah plastik bisa menjadi karya seni. Kemudian ada nilai teknologinya. Nanti saya akan perlihatkan bahwasanya wajah plastik ini ada fitur canggih, yaitu ada kode batangnya yang bisa kita scan, kemudian muncul informasi tentang karya ini. Kemudian ada nilai sosialnya juga. Dengan membuat wajah plastik kita bisa bersosialisasi dengan teman, dengan masyarakat. Kemudian ada nilai seninya juga, karena ini setelah jadi sebuah karya ini benar-benar seninya dapat banget. Inovasinya dapat, kreativitinya dapat, kemudian base-nya atau bahannya murni dari sampah plastik. Jadi ini bukan print-printan ya, jadi benar-benar dibuat dari bahan sampah plastik. Dan yang terakhir memiliki nilai pertanggungjawaban diri kita kepada bumi yang kita cintai ya, karena manusia agak-agak gini nih, agak-agak lupa diri ya, tinggal di bumi tapi tidak mencintai bumi, membiarkan sampah plastik, sampah organik itu berserakan begitu saja, tidak diperhatikan. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Madiago Janardana, saya kelahiran 90, jadi 30 usia saya hari ini. Saya dari Buleleng asli, dari Desa Bungkulan. Jadi nomor WA saya itu. S1 saya di Uniksa juga ya, S1 Pendidikan Teknik Informatika, S2-nya juga ilmu komputer di Uniksa, dan sempat mengenyam pendidikan profesi guru di Surabaya. Pekerjaan saya jelas ya, yang pertama kreator wajah plastik ya, pencipta wajah plastik, jualan wajah plastik. Yang kedua saya juga dosen ya, dosen dulu pernah bersama Pak Bendesi Subawe, satu kampus jadi dosen di Unhi, dan juga di Poltek juga saya jadi dosen. Kemudian saya juga seorang guru TIK di SMA Negeri 1 Sawan. Ini saya sekarang ada di SMA Negeri 1 Sawan ya, webinarnya. Kemudian di sisi lain juga saya seorang pembina pramuka, seorang desainer grafis juga. Ini anak-anak dari jurusan apa nih, Pak Subawa? Ini dari jurusan multimedia, Pak. Ya, jadi tepat sekali ya, jurusan multimedia. Pasti salah satunya adalah desain grafis ya. Jadi ini pengembangan dari desain grafis sebenarnya ya. Nanti adik-adik silakan diperhatikan karena karya ini awalnya dari desain ya. Kemudian saya juga pemilik atau owner dari Bratajana Production. Kalau kalian pengen mainan ke toko online saya, silakan ketik @bratajana_pro ya. Selain itu juga saya pendiri Yayasan Sahabat Bumi Bali.
sebuah yayasan yang bergerak untuk mengedukasi masyarakat, anak-anak untuk cinta bumi ya, menyelamatkan sampah plastik, menanam, merawat, membuat komposter, membuat ekobrik yang sekitar lingkungan lah. Kemudian kakak juga, saya panggil kakak aja ya. Jadi kakak juga seorang YouTubers ya. Kalau kalian mau mainan ke channel saya, jadi di bawah udah ada channel saya di Agus Janar. Jadi seorang konten kreator juga. Jadi apalagi sekarang di masa pandemi ini, kalian atau kita di rumah saja ya, daripada dia mending buat konten ya. Yang paling gampang itu di YouTube ya, jadi YouTuber ya. Jadi karena saya basicnya juga multimedia ya adik-adik, jadi kakak bisa lah fotografi, videografi, Adobe Audition, pokoknya multimedia itu tipografi, mural, pokoknya berkaitan dengan multimedia. Sehingga kakak juga, oh ya, saya juga pembina ekstra multimedia kreatif. Kalau di sekolah kalian belum ada ekstranya, silakan dibuat ya, multimedia kreatif itu bikin anak-anak itu jadi kreatif. Dan moto saya, muda kaya karya. Jadi ini moto yang sangat luar biasa buat kalian juga, karena energi muda kalian itu senjata kalian. Jadi yang muda yang berkarya. Kemudian untuk wajah plastik ini sendiri ya, jadi sudah mendapatkan prestasi dari 2019. Dari awal ya, pernah menang di Best Content Message Plastic Waste Artwork Installation Competition, kemudian juara 2 Festival Inovasi Ubud Royal Weekend. Kemudian kakak juga seorang pemuda pelopor bidang pengelolaan SDA lingkungan dan pariwisata, juara 2 Pegadaian Startup Challenge, kemudian finalis juga Teknopreneur Muda Pemula dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan sekarang nih wajah plastik lagi masuk nih final di Astra Startup Challenge 2020 di Astungkare bulan depan. Pak Janar itu akan ke Bandung untuk presentasi final membawa wajah plastik ya. Dan satu lagi wajah plastik sudah saya daftarkan hak ciptanya di Sentra Haki di Kementerian Hukum dan HAM ya. Oke, itu perkenalan singkat. Langsung saja ya. Jadi ini galeri saya di rumah. Kalau kalian pengen mainan ke House of Creativity namanya rumah saya ya. Bisa mainan di Desa Bungkulan. Jadi di sana ada banyak karya, selain wajah plastik juga ada banyak karya ya. Nah, kemudian apa sih masalah sekarang adik-adik di dunia ini? What's up today ya? Yang pertama, sampah plastik adalah masalah global. Di mana-mana ternyata sampah plastik jadi masalah. Tidak hanya di Indonesia saja. Yang kedua, ternyata Indonesia ini negara kedua penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Ya di samping kiri sudah ada, setelah Cina itu Indonesia. Jadi ini data yang saya dapatkan tahun 2000 berapa ini? 2015 ya. Ini 2015 saja 187,2 juta ton per tahun ya. Jadi bayangkanlah bumi penuh dengan sampah plastik. Kemudian yang ketiga, sampah plastik kemasan itu yang paling banyak ya kalau dari sampah plastik yang ada. Jadi adik-adik bisa lihat di tong-tong sampah di mana-mana pasti yang lebih banyak itu adalah sampah plastik ciki-cikian, sampah plastik kemasan yang kalian beli di minimarket. Kemudian sampah plastik kemasan ternyata tidak punya harga di bank sampah ya. Jadi di beberapa desa punya bank sampah, coba bawa sampah plastik kemasan ke sana atau kresek-kresekan, pasti nggak diterima, nggak mau dibeli ya. Kalaupun ada yang beli, pernah di Kalibukbul ya, di bank sampah Kalibukbuk bersih itu kalau nggak salah di Kalibukbuk, Rp300 per kilo dibayar untuk sampah kresek, plastik, dan kemasan ciki-cikian. Ya sama dengan tidak ada harga. Dan yang terakhir, yang selanjutnya, ikan makan sampah, manusia makan ikan. Artinya apa? Kita makan sampah. Jadi jangan heran, jangan terkejut kalau sampah plastik yang kita atau orang-orang buang ke sungai,
kemudian bermuara ke laut, itu ikan-ikan mereka makan mikroplastik ya, dan itu sangat berbahaya dalam tubuh kita. Ya, terakhir ada kasus di Wakatobi, kalau adik-adik pernah lihat di berita ya, ada ikan paus yang terdampar di perairan Wakatobi, itu perutnya penuh isi sampah plastik. Jadi ada 5,9 kilogram perutnya isi sampah plastik. Artinya apa? Artinya ya bisa mencerminkan bahwa ikan-ikan itu memakan mikroplastik. Buat kalian yang suka makan ikan goreng, ikan bakar, ya bisa saja mengandung mikroplastik. Kemudian selanjutnya orang Indonesia belum paham sama 6R. Ada yang tahu nggak 6R itu apa saja? Kan 3R dulu 3R, sekarang sudah 6R. Reduce, reuse, recycle. Ada lagi 3. Rethink, refuse, dan repair. Ya, ini PR buat kalian ya. Apa itu 6R ya? Dan slogan buanglah sampah pada tempatnya sudah tidak efektif. Karena ujung-ujungnya pasti dibuang di TPA ya, di tempat pembuangan akhir. Kasihan bumi kita ya. Jadi menumpuk ke atas dan ke bawah ditanami sampah plastik. Dan yang perlu kita sadari bahwa plastik merupakan kebutuhan manusia. Kita nggak akan bisa lepas dari plastik, tapi bukan berarti kita buang sampah plastik sembarangan. Oleh karena itu kita harus mengelola sampah plastik yang kita miliki. Ya, jadi kita harus pilah, olah, kelola, selamatkan sampah plastik yang kita miliki. Dan kerennya lagi, hanya Bali yang punya Pergub sampah plastik. Nah, untuk mendukung Pergub Bali sampah plastik nomor 97 dan juga 47, itu kalian harus mendukung programnya Pak Koster untuk mengurangi timbulan sampah plastik ya. Jadi anak-anak SMA, SMK, SD, SMP itu harus ditanamkan sedari dini untuk menyeramkan sampah plastik. Nah, kemudian apa solusi yang bisa saya kasih dalam permasalahan plastik? Nah, ternyata teknologi desain grafis dipadukan dengan sampah plastik bisa menjadi wajah plastik. Jadi seperti yang kalian lihat di presentasi, ini salah satu wajah yang saya sudah operasi plastik ya. Jadi Pak Rektor Undiksa, Prof. Jampel, ini fotonya saya desain dulu di Photoshop atau di Corel dulu, pokoknya di aplikasi desain grafis, menjadilah desain yang di tengah-tengah ini. Ya, kalian pasti bisa nih tahu ya, ini namanya desain pop art. Ya, jadi kalian bisa berlatih. Hari ini kita latihan ya, buat desain pop art untuk menjadikannya, mewarnainya dengan sampah plastik. Nah, setelah didesain, itu kita tempel dengan warna-warni sampah plastik sesuai warna, jadilah wajah plastik. Ya, jadi ini tahapannya ya. Jadi kalau foto biasa saja kita print pajang di rumah ya biasa saja. Kemudian kalau sudah desain memang bagus, tapi yang lebih anti mainstream, yang lebih keren banget itu adalah ini wajah plastik dong ya. Lebih seni, lebih kreatif. Jadi wajah plastik ini adalah produk inovasi perpaduan antara teknologi pengolahan citra digital atau desain grafis ditambah dengan QR code. Nah, sekarang wajah plastik sudah dilengkapi dengan fitur canggih QR code. Jadi contoh wajah kalian ini saya operasi plastik. Nanti di pojok desainnya, gambar wajah plastiknya saya isi kode batang ya, sehingga saya scan, kelihatan dah Made Juniari adalah siswa SMK 1 Sukesade jurusan multimedia yang berasal dari bla 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 ya. Itu keren banget ya, nanti kita lihat. Jadi perpaduan antara teknologi dan juga lingkungan berupa upcycling. Upcycling itu menjadikan sebuah barang baru tanpa merusak sampah itu sendiri ya. Bedakan recycling dengan upcycling ya. Jadi ini PR juga ya, apa bedanya recycling dan juga upcycling. Pokoknya kalau upcycling itu menambah nilai. Jadi tanpa harus membakarnya atau meleburnya. Jadi tetap digunakan itu. Jadi upcycling sampah plastik kemasan menjadi karya seni kreatif, lukisan wajah manusia atau tematik.
Nah, jadi ini namanya wajah plastik, dan ini hak cipta yang saya sudah daftarkan. Jadi kalau adik-adik pengen buat ya boleh, kalau mau jualan harus izin dulu sama saya. Kemudian wajah plastik ternyata sudah tersebar mulai dari 2019. Jadi bulan Januari saya daftarkan. Ini per Januari 12 Januari 2019. Kemudian Menteri Ristek Dikti ya, Muhammad Nasir sudah memiliki juga wajah plastik. Kemudian Menteri Pemuda Olahraga juga sudah, kemarin kita langsung bawa ke Jakarta. Kemudian DPR RI juga sudah ada yang punya kemarin. Kemudian Pak Koster, apalagi Pak Koster juga sudah punya. Pak Coace, Wakil Gubernur juga sudah punya. Kita langsung ke sana. Kemudian Ibu Koster, Ibu Gubernur juga sudah punya. Pak Rai Mantre sudah ke Amsterdam juga ya adik-adik. Jadi wajah plastik karena saking anti mainstreamnya ya, saking kerennya, karena belum ada ya di Bali lukisan seperti ini belum ada, baru Kak Jana Raja yang punya. Jadinya ini unik, menarik, anti mainstream lah kalau istilah anak-anak milenial sekarang bilang. Ini anti mainstream ya. Jadi sudah terbang ke Belanda ya. Jadi kemarin ada yang mesen dari Belanda ke Amsterdam, kita kirim. Kemudian ke Islandia juga, ke Perancis juga kita sudah kirim. Jadi begitu kerennya wajah plastik sehingga diapresiasi oleh banyak orang. Nah, ini penjualannya juga sudah banyak. Nah, ini modalnya desain grafis ya. Adik-adik jangan berkecil hati karena turunan multimedia itu banyak sekali. Jadi kalian harus jengah, ilmu multimedia kalian itu sangat bermanfaat. Saya saja selain jadi guru dan dosen, saya ngambil sampingan banyak sekali, jadi fotografer, jadi videografer, konten kreator, desain grafis. Jadi dapat pemasukan banyak ya. Jadi kalian harus pinter desain ini multimedia ya. Ngedit audio, buat film itu kalian harus pelajari selama 3 tahun ini. Tamat SMK bisa membuka usaha ya. Terus bagaimana cara membuat wajah plastik ini? Katanya perpaduan antara desain dan juga sampah plastik. Terus gimana cara membuatnya? Nah, langsung saja ya. Ini prosesnya seperti yang kakak bilang tadi. Jadi pertama foto yang akan dioperasi plastik kita desain dulu. Ya ini foto salah satu rektor juga, Rektor Unhi. Ini Prof. Damriase ini kita minta fotonya. Jadi foto kalian contohnya ya si Madi. Madi kirim fotonya, saya mau desain. Nah, tahap pertama adalah ambil fotonya. Kemudian masukkan ke Photoshop atau CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Desain jadi pop art. Ya, setelah ini kita belajar membuat desainnya. Kemudian setelah jadi desainnya baru kita warnai dengan sampah plastik. Ya, tapi sampah plastiknya harus bersih ya. Jadi kalian bersihin, dilap dulu. Jangan sampai ada kotoran, ada sisa-sisa makanan, sisa coklat. Karena ini sebuah karya seni kreatif, harus bersih. Harus rapi, harus detail. Nah, ini prosesnya 3 tahapan ini. Nah, kemudian yang pertama tahap mendesain. Ya, jadi kalau kalian pernah diajari desain grafis, teknik atau metode pop art, pasti bisa buat wajah plastik. Nah, sudah dikasih materinya belum ya? Semoga sudah dikasih materi ya. Kalau nggak salah dulu pernah diajar oleh Wasudewa ya, itu sahabat saya banget itu, Pak Dede ya, Pak Dede kalau nggak salah ya. Ya itu pernah ngajar kalau nggak salah di SMK 1 Sukusade. Itu sahabat saya. Nah, jadi pertama kalian desain seperti ini. Wajah Pak Menteri Iman Nahrawi kita ubah jadi desain ini. Kemudian seperti ini legong. Legong ini kita desain jadi seperti ini. Jadi sekreatif kalian deh ya, buat gambar tematik atau buat wajah orang ya. Jadi desain seperti ini, pokoknya desain dulu. Ini hari ini kita akan pelajari. Kalian harus benar-benar perhatikan karena kalian akan membuat wajah kalian sendiri dulu desain. Nah, ini hasil desain ya. Desain grafis kalian bisa gunakan Photoshop atau
Adobe Illustrator atau Corel Draw, pokoknya sekancan aplikasi desain grafis silahkan. Nah, kalau sudah jadi desain seperti ini, baru nantinya kita akan warnai. Warnai dengan menempelkan plastik-plastik yang sudah kita bersihkan, kita potong-potong sesuai warna, jadilah karya wajah plastik seperti ini. Ini pojok-pojok kanan ini, inilah QR code yang saya maksud ya. Jadi kalau ini di scan, keluar biografinya ya. Nah, ini hasil dari desain grafis menjadi ke wajah plastik. Ya, untuk itu tutorialnya sudah saya buat di channel saya. Jadi adik-adik bisa nanti setelah pelatihan ini bisa mainan ke channel saya. Ini ada 2 tutorial ya, tutorial membuat desain pop art dan tutorial membuat wajah plastik. Pak Bendesi Subawa nanti bisa di-share nanti ilmunya ini karena kita saling berbagi ya. Ya, oke. Untuk itu sekarang langsung saja kita belajar desain ya. Sudah siap kalian? Halo? Ya, ada 30 orang yang bergabung. Oke, adik-adik, kita sekarang belajar desain ya. Yang sudah bisa desain pasti ngerti ya langkah-langkahnya. Yang belum nanti deh. Ya. Tapi kalian sudah bisa Photoshop belum? Ya. Harusnya sudah belajar Photoshop ya, Photoshop. Kita pakai Photoshop aja ya. Oke, yang pertama kita buka Photoshopnya. Ya. Kita buka Photoshopnya. Kemudian yang kedua, kita buka foto yang ingin didesain ya. Jadi kalian bisa file open, cari gambar wajah yang kalian bisai, yang kalian mau desain ya. Contoh saya mau desain wajahnya ini ya. Oke ya. Jadi silakan ambil foto ya, foto yang ya buat kalian gini lah, yang mau kalian desain. Kemudian silakan buat ukuran sesuai dengan foto kalian. Jadi seperti ini juga. Ya, contoh seperti ini. Jadi kalau ini potret ya. Jadi desain potret itu tidak full badan. Kalau mau full badan juga boleh. Ya, oke, enter. Kemudian kita besarkan. Kalau sudah, baru kita mulai desain ya. Jadi yang digunakan untuk desain pop art ini sebenarnya cuma satu tools ya. Cuma satu alat saja yaitu pen tools. Nah, kalian lihat di sebelah kiri ini ada tulisan pen tools ya. Pentol. Ya, pentol, pen tools ya. Jadi klik ini. Nah, kemudian di atasnya ini, di bawah bacaan edit ini ada pilihan ya, shape. Biasanya kalau kalian pasti aktif pad atau pixel, pilih yang shape. Karena kita akan membuat bentuk atau bentuk-bentuk baru ya. Jadi pilih shape, baru mulai kita mendesain ya. Jadi yang pertama kalian harus tahu bagian-bagian yang ingin digambari ya. Oke, aktifkan pen tool, kita mulai dari udangnya deh. Nah, jadi taruh di sini, klik, langsung kita buat udangnya ini. Ya, jadi kita ikuti. Kita ikuti saja. Nah, kemudian langsung warnai. Ini kan putih. Jadi kita warnai sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau mau merah, bisa kita ganti dengan merah. Ya, oke, sebelumnya saya ulang lagi ya. Pembuatan ini filenya kecil sekali. Kita buat dokumen baru, new dokumen, ukuran 12R. 12R itu 30 cm kali 40 cm. Nah, ya, kita biar jelas gambarnya ya. Nah, kemudian kita pindahkan gambarnya ini, taruh di sini. Nah, ini kan kecil sekali biar jelas ya. Jadi caranya memperbesar adalah klik ini,
edit free transform. Free transform atau Ctrl T. Klik ini, Ctrl T, besarin. Caranya membesarkan harus klik shift ya, tombol shift biar seimbang sesuai dengan proporsinya. Kalau tidak klik shift jadi pepek ya, jadi straight ya, harus klik shift, tombol shift. Biar sesuai dengan gini ya. Oke, kalau sudah enter, kita mulai aja deh dulu ya. Kayak tadi ya. Untuk zoom kalian bisa tekan Ctrl Alt scroll. Ya, jadi kita udangnya aja dulu. Klik pen tool, pilih warnanya dulu boleh, warna merah. Ikuti bagian-bagian ini. Nah, ini lebih jelas ya, tadi pecah soalnya. Ya. Jadi ikuti wajahnya ini. Kemudian kita klik lagi ini gambar aslinya nih, layarnya nih, layar yang kanan ini, layar gambarnya klik. Kemudian kita buat lagi yang bagian di sini ya, bagian udang yang di sini. Jadi harus bisa menerka ya, memecah-mecah bagian-bagiannya ini. Ya, harus kembali lagi ke titik awal, ubah warnanya ya. Jadi warna udang itu bebas, warna gelap ya. Di bawahnya ini kita buat lagi. Ini keren nggak banget ya. Saya jual desain aja 100.000. Kemudian saya jual wajah plastik ukuran tadi itu 500.000 rupiah. Ini mau saya naikkan jadi 750.000 rupiah lagi ya. Jadi karena saking sulitnya membuat, jadi kalian harus pintar jadi anak multimedia. Kemudian lanjutkan ya. Pokoknya mata kalian harus celang untuk melihat bagian-bagian ini. Ya, kemudian warna lain, warna ungu boleh bebas ya. Kembalikan lagi ke layar gambar wajahnya, klik layarnya ini, baru lagi ini udangnya kita klik di sini, ikuti aja ya. Jadi nggak isi melengkung, ini lurus-lurus saja. Kembalikan lagi, pilih warna lain, warna pink boleh atau warna hijau deh, hijau. Ini lagi kita buat gitu-gitu aja ya. Nah, untuk udang kita pilih warna-warna gelap ya. Oke, ini lagi ya. Ikuti aja gambar udangnya, ini list udangnya deh. Kita buat lagi, kembalikan lagi. Ini di tengahnya ini kita buat lagi. Pilih warna ungu boleh, warna kuning lagi, pilih yang gambar aslinya, buat lagi bentuk baru. Warna, gradasi warna kalian harus ngerti ya. Gradasi warna karena membantu sekali bagus tidaknya pemilihan warna. Ya. Kemudian ini udangnya lagi satu. Jadi kita udangnya aja dulu ya. Biasanya saya kalau buat kepalanya dulu ya. Pink ya. Jelas. Kita pakai warna coklat. Oke, ya suka-suka ya. Jadi sultan itu bebas, jadi bisa pilih yang mana saja. Ya. Tapi yang gelap-gelap. Oke. Rambutnya kita ikuti warna hitam. Ya, oke, udangnya sudah ya. Kita head coba dulu gambar wajahnya. Nah, jadi udangnya sudah kelihatan ini. Sudah kelihatan. Sekarang lanjut ke kepalanya, wajahnya ya. Nah, ini kita buat, pilih pen tool lagi, pilih warna hitam karena warna rambutnya kita akan buat. Taruh di sini, di bawah ini. Pokoknya setiap kali membuat bentuk baru itu posisikan layarnya di layar ini, layar gambarnya. Jadi layar foto kalian. Oke, sudah. Kita ikuti saja ya. Ini gampang banget caranya ini ya. Nah, kemudian lagi kembalikan ke layar foto kalian. Dan ikuti lagi gambar rambutnya.
Ini cepat ya, harus cepat atau lambat juga boleh. Kalau saya biasanya setengah jam ya, setengah jam. Alisnya kita buat ya. Nah, oke, ini bisa kalian ubah-ubah juga deh. Kalau kalian alisnya kurang tebal gitu, kalian bisa buatin alisnya langsung. Ya. Kemudian matanya harus celang ya. Jadi gambarnya harus bagus ini sebenarnya. Kalau gambarnya pecah atau kecil, wah, mata kalian siap-siap ya. Harus ketemu outline-nya atau garis pinggirnya. Kembalikan lagi ke layar ke awal. Buat lingkaran di sini. Kalian ikuti aja. Ya, oke, matanya sudah. Ya, sudah mulai kelihatan nih gantengnya nih ya. Oke, pokoknya setelah ini kalian siapin deh wajah kalian yang paling ganteng, kemudian desain dulu, habis itu baru operasi plastik ya. Oke, ini kita buat garis kelopak. Nah, ikuti aja gambar ini. Nah, hitungnya ya. Hidungnya, oh yang hitam-hitam aja kita garap dulu deh biar. Nah, ini harus celang. Kembali lagi harus celang ya. Ya, hidungnya sudah. Oh, kupingnya kita warnai deh. Kupingnya kita warnai dengan, kupingnya ada jadi 3 ya. Kalau saya biasanya jadi 3. Kuping atas, kuping bawah, bagian atas, bagian bawah, warna gelap ya. Sama kuping tengah, ini kuping tengah. Oke. Ya, kemudian kuping kanan sekarang. Ya, kuping kanan bisa 2 bentuk juga boleh ya. Warna hijau, warna kuning di sini kecil, sama warna merah. Ya, warna merah boleh, warna pink boleh. Oke, sudah mulai juga terlihat. Kemudian kita buat garis kepala ya. Garis kepala. Kita ikuti garis kepalanya. Oke. Oke, sudah mulai kelihatan kepalanya ya. Bibirnya itu ada 3 teori ya. Ada garis tengah biasanya hitam ya. Garis tengah biasanya hitam, kalau nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Kemudian bibir atas biasanya warna merah yang lebih gelap. Ya, kalau kalian mau warnai yang terang juga boleh ya, suka-suka kalian ya. Oke, kemudian bibir bawah itu lebih muda biasanya. Warna ya, ini ya sudah kelihatan. Kalau warna pink boleh kalian ya. Nah, ini ada kumisnya, kita buat kumisnya. Kumisnya cari yang lebih gelap tapi bisa dilihat ya perbedaannya. Ungu muda ya. Ya, lebih mudah lagi deh, kita kecilkan opacity. Ada namanya opacity di atas layar ini. Transparansi bisa dikecilin. Ya, oke. Kemudian dilakukan ini kita kasih warna kuning atau hijau muda. Ya, hijau muda. Samping kanannya kuning muda boleh. Jadi intinya wajah itu biar bersinar ya. Biar cerah ya, jangan sampai ada bagian yang menenggelamkan wajahnya ya. Biarkan yang menekankan wajah itu yaitu bola mata, hidung, mata, alis, nah, itu yang bikin gini menekankan. Karena ciri khas manusia pasti dilihat dari matanya, alisnya, hidungnya, sama mulutnya. Jadi biar bagian itu saja yang ditekankan ya. Oke, kemudian di hidung itu ada teori bayangan alis.
Bayangan alis biasanya warna gelap ya. Oke. Ini biasanya ada bayangan alis biasanya. Warna biru boleh. Kemudian bayangan hidung juga ada. Di sini biasanya ya. Oke. Jadi kalian harus ngerti teori gelap terang, bayangan, shadow. Jadi kalau kalian jurusan seni rupa pasti diajari dari mana datangnya cahaya gitu ya. Oke, di sini kita sudah mulai terlihat ya wajahnya ini. Oke, di ujung hidung itu biasanya ada cahaya ya, ada bayangan. Kita isi bayangan warna orange boleh, yang muda yang bisa terlihat lah ya. Ya, di sebelah sini bisa isi warna pink, bayangan pink, pink muda. Di sini juga bisa isi bayangan, boleh ya, bayangan biru muda lah, biru muda banget. Oke, nah, wajahnya sudah mulai terlihat bagus. Sekarang kita ke bawah dulu deh, ke bajunya deh. Kerahnya itu harus warna gelap. Ya, kerah. Kita ikuti warna kerahnya ini. Nah, kita pilih warna yang gelap, warna merah gelap boleh, warna hijau, pokoknya gelap ya. Nah, ini kita bagi dua boleh. Kerah kanan kita bagi dua. Warna biru boleh deh. Warna biru. Kemudian ini kerah yang bagian sini kita warna hijau boleh. Ungu boleh. Oh, yang gelap-gelap. Ya, harus pintar-pintar. Kalian harus tahu filosofi warna. Ya, warna ini sama warna itu temenan nggak? Harus ngerti ya. Oke, selanjutnya bayangan leher itu pasti ada. Nah, ini dah teori bayangan ya. Jadi kita harus kasih bayangan ya. Bayangan bisa warna coklat muda atau hijau muda. Kita pakai coklat muda aja deh. Coklat muda. Ya, ini sudah kelihatan. Kemudian ini ada bayangan kerah. Nah, ini kita harus buat juga. Bayangan kerah itu warna hitam. Kalau bayangan pasti hitam. Bayangan, oke. Hitam. Yang ini juga warna hitam. Oke. Nah, kita udah terlihat ini ya. Wah, udah keren banget. Udah keren banget. Jadi yang di sini juga ada bayangan sebenarnya ya. Di kerahnya ini kita bisa warna hitam atau warna coklat. Warna coklat deh. Coklat. Oke. Oke. Coklat nggak kelihatan, kita warna kuning aja deh biar. Oke, ya bagus. Kemudian kita bajunya. Jadi ini sekali lagi harus tahu ya bagian-bagian yang mau dibuat. Ya. Kita warnai warna biru. Boleh, ungu boleh. Kita warna pink. Oke, boleh pink. Kemudian ada teori di lengan ya. Di lengan itu pasti ada hitamnya ya. Jadi kita buat hitamnya dulu di sini. Pembatas antara baju dalam dan lengan. Ini kita buat pembatasnya dulu ya. Ya, pokoknya kalau sudah terlihat pasti gampang ya. Kita buat lagi. Nah, ini ada kancingnya, kita buat dulu kancingnya. Warnai kuning atau warna cerah. Kuning deh. Kemudian gininya kan garis bajunya warna ungu boleh ya. Kemudian nah di sini lengan kita bisa jadikan satu ya, jadi dua juga bisa. Warna coklat muda sama coklat tua boleh. Oke, coklat tua boleh. Yang sebelah kanan jadi 3 boleh, jadi 2 juga boleh. Ya, jadi warna apa ya? Warna ini deh, orange. Orange muda, orange tua.
Ya, orange 2 sama coklat deh terakhir. Ini teori gradasi ya. Teori gradasi. Oke. Oke, nah ini sudah mulai terlihat. Nah, kemudian di bagian baju ini, kita juga isi warna cerah. Ya, cerah. Warna biru boleh, warna hijau stabilo. Nah, hijau stabilo juga boleh. Kemudian di sini kita isi pecah ya, pokoknya pecah. Nah, ini logo ininya dulu ya. Kita buat logonya. Logonya kita buat ya warna merah sesuai dengan logonya. Kemudian kita warnain dulu. Warna kuning juga boleh, pink juga boleh. Ya, ini kita isi warna kuning. Jadi warna-warna cerah ya. Ya, warna apa lagi ya? Biru. Ya. Oke, kita sudah mau selesaiin bajunya ya. Oke. Ya. Hijau lah. Coba kita lihat hasilnya. Wah, sudah mau selesai nih ya. Nah, kita isi hitam di sini biar ada list bordering. Ya, lebih ditekankan ya. Oke, kemudian kita baru mulai sekarang. Di terakhir biasanya saya bermain di wajahnya ya, karena ini bagian sulit ya. Yang pertama kelopak mata atas harus pilih warna yang cerah, jangan warna yang gelap. Nanti pas nempelnya juga pilih warna sampah plastik yang cerah, hijau stabilo, pokoknya yang cerah-cerah. Kelopak mata atas, karena ini biar tidak berantakan mukanya kalau setelah ditempel. Ya, ini kita warna biru boleh, warna pink juga boleh, pokoknya yang muda-muda. Ya, mantap ya. Kemudian di kelopak bawah mata juga harus muda-muda ya. Harus pilih yang warna muda. Nah, warna kuning bisa, warna biru juga bisa, pokoknya bebas. Warna yang muda, yang tidak menenggelamkan wajahnya. Ya, oh ini. Warna kuning juga boleh. Oke. Nah, sudah mulai enak ini dilihat ya. Ya, di pojok ini kita isi warna merah ya, biar kayak penari-penari itu loh. Warna pink, warna merah ini biasanya cocok ini. Ya, ini. Oke. Ya, warna merah bisa. Oke. Ya, selanjutnya kita main di bagian atas deh. Nah, ini kan ada warna gelap ya. Jadi kita bisa pilih warna yang lebih gelap tapi tidak gelap banget. Ya, contohnya warna pink. Warna pink udah di sana ya. Warna biru deh. Warna biru di sini baru kita warna hijau. Oh, yang cerah-cerah deh. Ya, oke. Di sini kita juga warnai juga. Oke, di sini warna warna pink deh. Nah, pink. Di tengahnya baru warna kuning ya, karena kan kena cahaya itu ada glowingnya ya. Kuning muda, pilih kuning muda. Ya, oke. Selanjutnya pipi. Nah, di pipi ini yang ditekankan adalah cemulnya mereka, cemul wajahnya. Jadi pasti di sini ada warna putih, kuning dan orange. Oke, ini warna kuning muda, kuning keras, dan juga orange. Nah, gradasi. Ya, orange.
Di sini kita bisa langsung tembak ya. Tembak agar ya warna biru juga bisa. Oke. Nah, ini di lesung pipihnya bisa pilih warna pink ya. Warna pink. Warna pink ya. Oh, pink. Oke, pink. Oke. Ya. Kemudian sekarang di pipi bagian kanan ya. Di pipi bagian kanan sama juga ya. Kita isi kuning muda. Kemudian kuning lebih terang. Kemudian orange. Orange ya. Oke, orange. Nah, di bagian kanan kita bisa tembak langsung juga. Tembak warna biru, hijau boleh, hijau stabilo. Nah, kemudian lesung pipihnya juga bisa pilih ungu muda atau pink. Biar sama boleh pink atau ungu muda. Ungu muda ya, ungu muda. Ya. Kemudian jagotnya itu ada ciri khas ya. Jagotnya ini pasti agak lebih menonjol warnanya ya. Kita bisa isi warna orange, orange muda ya. Sorry. Ya, kemudian di bagian sini gradasi ya. Gradasi biar seperti apa ya? Garis cahaya, pembiasan cahaya. Ya, terakhir warna kuning. Ya, oke. Ya, warna kuning. Kalau ada jenggotnya, kayak ini ada jenggotnya juga boleh. Diisi warna abu atau hitam. Ya, warna abu aja, terlalu keras. Oke, jadi proses desain seperti itu aja. Jadi adik-adik juga bisa ya, karena kalian jurusan multimedia. Ini kita bisa percantik lagi isi warna hitam ya. Ya, oke. Seperti itu ya proses desain. Setelah selesai desain, kalian bisa save as, simpan JPG, isi nama kalian atau nama wajahnya ya. Komang Ngurah. Yes. Oke, selesai juga proses desain kita. Jadi kurang lebih 30 menit kalau kalian sudah terbiasa. Kalau nggak terbiasa mungkin lagi ngadap-ngadapin warna apa yang cocok, kemudian belum mengerti teori gelap terang ya. Jadi itu harus dimiliki disiplin ilmu yang harus dimiliki oleh kreator wajah plastik. Ini hasilnya adik-adik ya. Jadi malah lebih gampang ini hasil desain gininya ya, desain pop artnya. Nah, jadi kalau ada warna-warna yang kurang bagus kita bisa ganti, contoh yang coklat ini. Nah, kita mau ganti tinggal ganti aja. Kenapa gitu ya. Ya, jadi suka-suka kalian. Ya, oke. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Seperti itu. Seperti itu. Ah, setelah ini baru kalian warnai sesuai dengan desain pop art kalian dengan sampah plastik yang sudah kalian cuci, bersihkan, kalian lap, pokoknya biar bersih. Kemudian silakan tempel sesuai warna yang ada di desain. Kalau warna merah, cari wajah dari sampah plastik warna merah. Cari tulisan-tulisan yang menarik ya, yang bikin terbaca gitu lah. Ya, jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti parektor ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini juga legongnya tadi. Nah. Ya, seperti ini.
Kan bagus ya. Yang desain pop art aja sudah keren, apalagi diwarna-warnain dengan sampah plastik, makin keren ya. Karena hampir nggak ada kayaknya yang buat gini ya. Saya sih perhatikan di Bali belum punya kompetitor ya, belum punya saingan. Tapi memang saya sudah daftarkan hak ciptanya di sana. Tapi untuk kalian bisa lah buat pribadi. Tapi kalau mau jualan jangan deh, izin dulu sama saya biar sama-sama enak lah. Ya, jadi sekali lagi, kalau yang ini, kalau desain ini kalian bisa jual ya. Karena saya jual desain 100.000 biasanya ya. Kalian bisa jual ke jasa desain ya. Karena pengembangan dari anak-anak atau jurusan multimedia itu banyak sekali. Salah satunya adalah menjadi desainer grafis. Kalian bisa buka usaha sendiri atau kerja di tempat-tempat seperti itu, kreatif ya. Oke, jadi sekian cara membuat desain wajah plastik menggunakan teknik pop art. Kalian bisa tonton nanti di YouTube kan banyak ada ya, kalian bisa cari aja cara membuat desain pop art atau kalau mau langsung ke channel saya ya. Ini saya copy, kalian bisa buka di chat kalian ya. Saya sudah kirimkan di chatnya, kalian bisa klik link tersebut, kalian bisa belajar sendiri ya, karena sekarang kan belum bisa sambil praktek ya. Nah, setelah ini kalian bisa praktek buat desain pop art wajah kalian sendiri ya. Kalau udah bagus, kalian bisa usahakan itu ya. Yang mau buat desain pop art ya bisa kalian ya. Tapi untuk wajah plastiknya kalian izin dulu deh sama saya. Kak, saya mau buat wajah plastik sendiri boleh? Boleh. Tapi kalau mau jualan massal ya, di bahaya nanti karena sudah ada yang punya hak ciptanya ya. Oke, setelah didesain seperti yang saya sampaikan tadi, ini hasil desain ya. Hasil desain yang kalian buat di Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator harus dicetak sesuai dengan ukuran, kemudian ditempeli dengan dengan sampah plastik. Ya, jadi sampah plastik kalian tabung dari sekarang deh. Wah, kemarin dapat pelatihan dari Pak Subawe, dari Kak Janar. Aku mau nabung sampah plastik deh mulai dari sekarang. Nah, jadi kalian keren banget ya, jadi generasi muda yang peduli lingkungan. Biasanya beli ciki-cikian, buang di tempat sampah atau buang sembarangan, karena sekarang sudah dapat pelatihan membuat wajah plastik, kalian jadinya kasihan ya. Sama seperti saya melihat sampah plastik seperti melihat uang sekarang ya, karena ngenah PVC ya. Ini yang ukuran yang saya bilang 500.000 saya jual ya, dan lumayan banyak ya. Jadi setahun terakhir saya lebih dari 100 pesanan ya. Ya kalian bayangin aja kalau kalian udah karyanya punya karya bagus, kemudian jadi identitas kalian ya. Saya kasih motivasi buat kalian ya. Semua orang diciptakan unik. Tapi kalian harus gali, harus dapatkan keunikan kalian sendiri. Banyak orang yang bisa desain grafis, seperti ini dah. Kayak tadi ini, banyak orang yang bisa buat ini. Tapi apakah kalian bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar kalian banget ya? Oleh karena itu saya kalau posting wajah plastik, pasti hashtagnya wajah plastik Janar. Apalagi sudah saya daftarkan di hak cipta, jadinya, wah ini jadi ciptaan saya gitu ya. Jadi kalian bisa manfaat, lihat di sekeliling kalian daun busung, daun lontar, apapun kalian harus idenya harus banyak ya. Jadi harus pikirin ide apa ya ini buat desain buat apa. Nah, siapa tahu seperti saya ya menemukan ciptaan kemudian menjadi pundi-pundi uang buat keluarga kalian ya. Ya bukan gini ya sombong, jadi dari sampah plastik saya bisa beli apapun ya. Beli motor sudah 2, beli HP, kemudian ya buat taman, pokoknya lumayan ya. Jadi kalau kalian pinter, kemudian punya skill banyak, astungkara kalian bakalan sukses ya. Nggak perlu kerja di orang lain ya. Jadi lebih enak jadi bos sendiri, tapi dengan catatan kalian harus punya
Oleh karena itu kalian sekolah di SMK Negeri 1 Sukasadu jurusan multimedia, kalian harus serius belajarnya. Biar nggak sia-sia orang tua mempersekolahkan kalian, mahal-mahal kalian itu nggak serius ya. Kalau nggak ngerti tanya gurunya. Ya, guru itu tempat bertanya untuk menjawab apa yang kalian tanyakan. Pak, saya belum bisa buat ini, Pak. Bisa nggak? Seperti sekarang, kalau kalian pengen belajar, langsung bisa lihat tutorialnya di YouTube ya. Dan YouTube sekarang sudah jadi TV wajibnya orang-orang. Apalagi generasi milenial ya. Banyak hal kalian bisa pelajari di YouTube. Tidak hanya apapun bisa ya. Kalian bisa buka usaha sendiri, cari tutorialnya di YouTube. Jadi kalian bisa belajar sendiri tanpa harus guru ya. Lebih banyak bahkan kalau kalian belajar di YouTube ya. Demikian materi hari ini Pak Subawo ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tutorial membuat wajah plastik dan tutorial membuat desain pop-up ini saya punya. Silahkan kalau mau adik-adik menonton dan latihan di rumah bisa tonton ini. Atau kalau mau cari di YouTube lain, desain pop-up silakan ya. Jadi kalau yang mau bertanya silakan, saya persilakan kembalikan kepada Pak Subawo. Oke, terima kasih Bapak Made Janar Ya. atas waktu dan kesediaannya dalam memberikan pelatihan ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kalian itu sudah punya basic di bidang multimedia dan kalian itu sudah memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang kalian dapat hari ini. Nah, berbeda dengan jurusan yang lain. Mungkin mereka masih belajar bagaimana cara menggunakan Photoshop, bagaimana cara menggunakan CorelDRAW, seperti itu. Sedangkan kalian sudah memiliki ilmu itu. Jadi kalian hanya menggunakannya saja, menggunakannya dan bagaimana menjadi kreatif. Nah, seperti tadi saya lihat pelatihannya, itu kalian tekniknya cuma satu. Kalian hanya menggunakan satu tools yang namanya pen tool sama color, sama bermain warna. Jadi, saya rasa kalian punya pandangan sendiri-sendiri tentang pewarnaan, bagaimana pencahayaan, dan itu seharusnya kalian sudah dapat di sekolah kalian masing-masing. Kalian sudah latihan, kalian sudah punya dasar itu. Apalagi di antara kalian pasti memang memiliki bakat di bidang itu. Jadi kalian tinggal mengembangkannya saja, bagaimana menjadi kreatif. Mungkin setelah melalui pelatihan ini kalian bisa mempraktekannya atau kalian malah mendapat ide baru. Oh, desain WPHP, oh Kak Janar menggunakan sampah plastik, mungkin nanti saya akan menggunakan bahan yang baru. Seperti tadi dibilang saya pernah dengar menggunakan daun lontar, mungkin daun lontar itu kalian warnai, kalian penggantikan sebagai untuk menempel di pop-up kalian seperti itu. Jadi tidak hanya terpicu seperti apa yang kita dapatkan hari ini. Nah, jadi kesimpulan dari pelatihan ini, kalian tadi sudah diberikan pelatihan bagaimana caranya berpikir kreatif, mengolah sesuatu, mengolah skill kalian, mengupgrade skill kalian, dan juga lagi satu, kalian mendapat motivasi. Kalian mendapat motivasi. Nah, itu merupakan informasi yang tidak akan kalian dapatkan di luar sana. Itu sebenarnya informasi mahal. Motivator itu merupakan pekerjaan yang mahal sebenarnya. Karena itu bisa membuat orang itu maju, berkembang. Bayangkan jika di dunia ini tidak ada motivator, mungkin hidup orang-orang di dunia ini hanya data-data saja, bahkan hanya jalan di tempat. Halo Pak Janar? Oke, karena sebenarnya pelatihan ini hanya berlangsung 1 jam, tapi jika ada yang ingin ditanyakan terkait pelatihan hari ini, ataupun hal-hal yang lain yang sekiranya bisa kami jawab, saya persilakan waktunya untuk menanyakan. Terserah mau kalian menanyakan apa terkait dengan pelatihan hari ini. Saya berikan waktu 5 menit. Silakan adik-adik atau Bapak Ibu guru yang mendampingi bisa bertanya. Jadi tadi saya sudah share WA saya, YouTube saya, Facebook saya, kalian bisa mainan ke sana ya. Oke, adik-adik silakan dimanfaatkan waktunya karena pelatihan seperti ini mungkin akan kalian dapatkan di waktu yang lain. Mungkin jika ada kesempatan mungkin kita akan bertemu lagi
Tapi ini kesempatan yang baik jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mumpung narasumbernya ada waktu seperti itu. Silakan, silakan. Silakan. Tidak ada pengurangan nilai, tidak ada kredit nilai untuk di sekolah kalian ini, tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi silakan, tidak apa-apa. Ya, Anggap ini saja, ada pertanyaan ini, Pak Subawa. ya. Dari Risak Razor ya. Yang mana ini Risak Razor? Terima kasih untuk Kak Agus atas penjelasannya. Saya menjadi terinspirasi untuk mengolah limbah sampah plastik dan bagaimana cara teknik penempelan plastik itu sendiri. Lem apa yang digunakan? Oke, Risak ya, Risak Razor. Terima kasih pertanyaannya ya. Pak Subawu, saya jawab langsung aja ya. Ya, silakan Pak Janar. Jadi setelah selesai desain, kalian siapkan sampah plastiknya yang bersih, kemudian siapkan gunting atau cutter untuk memotong bagian sesuai dengan warna-warni itu. Kemudian siapkan lem juga. Lem yang dipakai adalah lem plastik. Yang saya gunakan adalah lem Fox warna kuning. Ingat, lem Fox warna kuning. Kalau lem Fox warna kuning itu untuk kayu. Ya, pakai lem Fox warna kuning atau lem Castol yang kuning-kuning itu loh. Yang gel-gel itu ya. Ya, kalau saya sih pakai lem Fox warna kuning, itu murah tuh, 8.000 apa 9.000 satu kaleng kecil, saya bisa gunakan sampai 5 lah ya. Kemudian teknik penempelannya, pertama silakan cari bagian warna yang kalian gini ya. Di tutorialnya udah lengkap di videonya. Jadi contoh ya, kalian perhatikan ini. Ya, desain yang ini kita mulai dari udangnya yang warna biru ini. Silakan potong plastiknya sesuai dengan ukuran ini. Kemudian isi lem secukupnya saja, basahi semua bagian biar semua tertempel. Ketika sudah dapat bagian yang warna, makanya ini yang warna biru ini contohnya snack apa namanya warna biru ya. Cari pokoknya warna biru, isi bacaan besar, makanya Citatos atau apa yang merah contohnya. Yang merah itu Citatos, warna merah ada, Friend Rice ada yang merah ya. Itu potong sesuai dengan ukurannya ini, baru berikan lem, sorry saya nggak fokus nih. Berikan lem secukupnya. Jadi basahi tipis-tipis aja mainannya ya. Setelah diisi lem, tiup biar, karena kalau lemnya masih basah ditempel tuh agak-agak belik gitu ya. Jadi keringkan sebentar ya, tiup-tiup sebentar, langsung tempel di media yang sudah kalian print itu. Ya, ditempel, ditepuk-tepuk ya. Artinya biar nggak mengkelupakan dia. Jadi ditempel biar rata, biar tekak, biar nggak ada mengkelupakan. Udah deh, lanjut ke bagian yang lain. Pokoknya semua bagian harus isi sampah plastik. Contoh yang putih ini. Yang bagian putih ini juga dicari. Yang snack kan ada bacaan komposisi kan gitu di belakangnya ya, informasi gizi itu. Nah, ini isinya. Nah, seperti ini ya. Seperti apa ini ya? Seperti ini ya, ini Piatos, Pulo, warna biru ada jet set, Leonet. Pokoknya kalian harus memungut sampah sebanyak-banyaknya ya. Selamatkan sampah plastik yang kita hasilkan, yang kita lihat ya, karena itu bisa kita manfaatkan, kita upcycle lagi menjadi barang yang lebih keren. Itu mungkin untuk cara mengolahnya. Teknik penempelan nggak ada teknik sih, yang penting tertempel semua bagian, rekatnya bagus biar tidak mengkelupakan. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan chat di sini. Terima kasih Risas untuk pertanyaannya, sudah mengerti ya, karena sederhana ya cara membuatnya. Pak Janar, boleh saya bertanya sedikit? Silakan Pak. Gini Pak Janar, kan tadi kan kita menggunakan sampah-sampah snack, bisa nggak kita gunakan kantong plastik Pak Janar?
Kan Ah, kertas kresek itu kan warna-warni itu Pak Janar. Bagaimana? Kan biar lebih mudah saya mencari warna merah. Oh, ada pasti tas kresek merah yang besar itu saya pakai. Kemudian kertas kresek hitam saya pakai polybag. Boleh seperti itu Pak Janar? Oke Pak Subawe, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus sekali ya, yang mungkin tidak kita pikirkan ya. Ternyata ada sampah kresek dan sampah plastik bening. Apakah cocok digunakan untuk wajah plastik? Jawabannya tidak cocok adik-adik ya. Karena wajah plastik ini adalah sebuah karya seni dan kreatif. Jadi kalau plastiknya bening polos, warnanya kreseknya merah polos, kan nggak ada seni-seninya gimana gitu ya. Jadi sama dengan kita menempeli ini, desain yang kalian buat ini ya. Contoh, yang merah ini, tempel dengan plastik merah, nggak ada gregetnya gimana gitu ya. Jadi rekomendasinya adalah pakai warna-warni sampah plastik yang ada teksturnya, yang ada tulisannya, seperti hasilnya ini dah. Ya, jadi keren ya dibandingkan dengan warna hitam pakai kresek hitam, jadi ya hambar banget yang nggak ada isi tulisan kayak ini ya. Indonesian Original Piatos Iga Penyet Top, kan lezat ya, original Nescafe kan bagus ya, bukan bagus sih ya, keren aja ya. Jadi seperti itu Pak Subau. Tapi kalau kresek-kresek sisa itu saya saranin jadi EcoBrick ya. Adik-adik mungkin sudah tahu EcoBrick apa ya. Ini namanya EcoBrick. Jadi saya biasanya kalau buat wajah plastik, sisa potongan yang tidak terpakai kita masukkan ke dalam botol plastik bekas ya, biar tidak ada residu. Ya nggak enak dong, nggak lucu dong habis pakai sisanya itu kita buang ke bak sampah ya, jadi nggak elok ya. Oleh karena itu setiap membuat wajah plastik kalian siapkan satu botol plastik bekas untuk memasukkan sisa residu potongan yang tidak terpakai, dimasukkan ke dalam botol EcoBrick. Nah ini namanya EcoBrick adik-adik, jadi kalian bisa buat sofa, buat tempat duduk ya. Saya di rumah punya juga ya. Buat kalian yang ya males buat wajah plastik bisa buat ini EcoBrick juga ya. Jadi buat karya lain juga bisa. Itu Pak Subau. Oke, terima kasih Pak Jana. Jadi semua plastik itu bisa dimanfaatkan ya. Bahkan Ya, sampai sisa-sisa pemotongan itu pun tidak disia-siakan seperti itu, bisa ya, dijadikan biar tahu aja adik-adik ya. yang lain. Jadi menjelas sebentar Pak ya. Jadi kemarin saya dapat jualan ini. Nah, ini satu botol kecil yang sedang kemarin dihargai 5.000 loh. Beneran, sumpah ya. Jadi yayasan saya Sahabat Bumi Bali ada pesanan dari perusahaan dari Jakarta yang punya kegiatan di Bali. Mereka tahu EcoBrick tapi nggak mau buat EcoBricknya karena lama ya. Jadi buat satu botol itu lumayan membutuhkan plastik banyak dan juga nyekseknya itu lama sekali ya. Jadi mereka, Pak saya mau buat sofa-sofaan tapi EcoBricknya sudah jadi. Berapa satu EcoBricknya? Jadi kami hargai dengan harga Rp5.000. Kalian kebayang kan? Aquanya saja 3.000. Ini EcoBricknya 5.000 loh dari sampah padahal. Kemarin kami menjual 1.050 botol EcoBrick sedang. Kalau punya saya, Kak Janar punya 400 botol punya kakak, sisanya dari teman dan juga siswa-siswi. Nah, ini lumayan ya, 400 botol kali 5.000 udah dapat uang 2 juta ya. Jadi buat rumah juga bisa, buat pagar taman juga bisa ya. Jadi juga berharga ya kalau kalian mau mengolahnya. Silakan, yang ada yang bertanya silakan. Oke Pak Jana, karena waktu yang kita sediakan juga sudah lewat, itu rencananya sampai jam 11, ini sudah 11.15. Jika adik-adik ingin bertanya lagi terkait apa yang disampaikan hari ini, mungkin bisa chat pribadi, tadi kan sudah disampaikan kontaknya, jadi silakan bisa, kalau malu Ya, bicara silakan. langsung di sini ataupun chat, mungkin bisa japri bapaknya atau bisa juga japri saya atau ibu pendamping Ibu Gandhi tadi bisa memfasilitasinya.
Oke, karena sudah waktu, jadi pelatihan hari ini terpaksa saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik. Nah, untuk kedepannya diharapkan adik-adik bisa melakukan hal yang sama ataupun bisa melakukan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi, istilah waktu sekarang kan masih liburan, istilah waktu liburan kalian dengan hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Tidak hanya sekedar nonton YouTube, tapi juga bisa mendapatkan ilmu dari YouTube. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir dalam pelatihan hari ini. Untuk pelatihan WPAP dan wajah plastik, saya akhiri sampai di sini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, terima kasih. Untuk semua Pak Janar.